Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Muhammadun musabihil wal ikhram, ya wal jalila wal ikhram. La nabiyya ba'da, amma ba'du, wa ibadallah wa itaqullah, ya wa tahirin wal mujahidin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan perintahnya, beramal dan beribadah dunia dan akhirat, zahir dan batin. Tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi al-akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya, kalamnya dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para hadirin, para pemirsa, para saudaraku semua, para sahabat dan kerabatku, insya Allah dalam waktu yang dimuliakan Allah ini, kita tidak akan pernah bosan-bosannya belajar demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Sesungguhnya dengan iman dan takwa inilah dasar utama dari segalanya. Para jemaah, bertemu lagi dengan saya, Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Guru Mursyid, dalam majelis zikir Ma'rifatullah dalam channel Buya Pasaman Timur. Insya Allah saya akan berbagi wawasan, ilmu pengetahuan kita bersama tentang hakikat daripada iman dan takwa. Memang kata-kata iman dan takwa itu tidak asing bagi kita mendengar. Bahkan mungkin sudah lazim sangat di mulut umat Islam dengan kalam iman dan takwa. Tetapi para jemaah sekalian, tahukah kita apa itu iman dan takwa? Kalau kita lihat dari sisi amaliyah, memang iman dan takwa itu seolah kepatuhan dan kerajinan kita, dan kuat iman dalam menahan diri, itu dari sisi amaliyah. Tapi dari sisi hakikat, Allah telah memberikan pertanda dari sisi iman dan takwa ini adalah suatu rukun, adalah suatu ketentuan, persyaratan. Nah, iman dan takwa itu suatu persyaratan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan hanya menjaga keimanan dari sisi amaliyah saja, dengan tidak bermaksiat, tidak berjudi, tidak minum-minum haram, khamir. Tapi dari sisi ibadah, kita harus juga mengerti bahwasannya kalam iman dan takwa ini adalah menjadi suatu dasar yang sangat menentukan. Kita percontohkan para jemaah sekalian, yaitu yang pernah kita baca dalam Al-Quran sebagai pintu ayat. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ternyata di dalam kata amanu itu, ternyata bukan imanu, cuma amanu. Nah, kenapa Allah tidak tuliskan imanu? Kenapa Allah tuliskan amanu? Nah, inilah yang perlu kita bahas. Nah, terus dikatakan lagi, apa perbedaan takwa dengan iman?
Nah, kalau takwa, wattaqallah wa ilmukumullah. Takwa itu adalah suatu ibadah ke dalam sifat ilmu. Nah, ketingkatan derajat berilmu itu namanya adalah derajat mutakin. Mutakin itu orang yang sudah mengamalkan hakikat-hakikat daripada Islam. Dan dia sangat tinggi derajat itu, maka dikatakan tidak ada keraguan Al-Quran itu bagi orang yang sudah mutakin. Artinya tingkat takwa, karena dia sudah mengetahui potensi-potensi Al-Quran itu. Rahasia-rahasia hijaiyah, rahasia surat, rahasia daripada hijriah Al-Quran, falakiyah Al-Quran, jabariyah Al-Quran. Sudah luar biasa. Sudah dikupas sama dia semua. Itu namanya mutakin. Orang yang sudah mengalami masa takwa terhadap sebuah ilmu. Bertakwa dengan ilmunya. Allah sendiri kan pernah bilang, pernah katakan, semulia-mulianya umat adalah orang yang bertakwa kepadaku. Nah, artinya orang yang sudah berilmu. Makanya dikatakan, ya ayyuhallazina amanu. Amanu, aman. Kenapa tidak imanu? Nah, kenapa amanu itu adalah ditinjau dari sisi hijaiyah, mengartikan aminun. Aminun itu amanah. Dan amanah ini, suku katanya adalah imanah, hijaiyahnya. Imanah itu aman. Jadi orang yang telah percaya kepada amanahku, maka amanlah dia. Nah, orang yang percaya kepada amanahku ini adalah orang yang mutakin. Orang mutakin adalah orang yang sudah takwa kepada Allah. Orang yang sudah bertakwa. Orang yang sudah bisa mengamalkan. Sudah tahu dia bagaimana melebur ayat jadi kauliyah, kauliyah jadi munajat, munajat jadi ma'rifat. Bisa dia mengembalikan potensi Al-Quran itu kepada wahyu dan memperjalankan wahyu itu. Memperjalankan wahyu itu dalam diri, itu sudah takwa. Makanya dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 2 itu dikatakan. Di situ sudah jelas. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, sesungguhnya tidak ada keraguan-raguan pada Al-Quran itu oleh orang yang sudah mutakin, orang yang sudah takwa. Nah, jadi kalau kita lihat derajat umat Islam, pertama Muslim kasab, yang kedua adalah Muslim muksinin, yaitu Muslim mukmin, Muslim mutakin, baru Muslim arifin. Muslim mutakin ini sudah peringkat kedua dalam ketinggian derajat-derajat ibadah dalam Islam. Jadi sangat wajar kalau iman ini adalah suatu bahan atau suatu kekuatan sebagai sebuah ketakwaan. Jadi orang yang beriman, iman ini orang yang berilmu. Nah, itu orang yang berilmu. Imanullah, amanullah, hizbullah. Orang yang sudah beriman kepadaku, maka diamankan oleh Allah dan dilindungi oleh Allah. Nah, inilah yang dikatakan aman. Kenapa? Amanu, imanu, hizbullah, amanullah. Nah, kalau dia sudah meningkatkan keimanannya, maka titik amannya ini sudah dilindungi oleh Allah. Aman yang dimaksud adalah aman yang dilindungi oleh Allah. Nah, inilah yang takwa. Jadi orang yang bertakwa itu wattaqallah wa ilmukumullah. Nah, itulah dia. Jadi kalau kita paham, seperti kita lihat daripada makna hakikat ihdinas siratal mustaqim. Nah, mutakin itu orang yang sudah benar-benar takwa. Ihdinas, rahasiaku, ya, batin, ihdinas, batin yang ada dalam Islam di diri manusia. Ihdinas, sirat yang tersirat adalah jalannya mutakin, orang-orang yang takwa. Jadi rahasia-rahasia Allah di dalam diri itu adalah jalan-jalan orang yang berilmu menuju Allah. Jadi penting sekali para jemaah kalau kita memaknai daripada hakikat daripada takwa tadi. Inilah takwa itu adalah suatu jalan datangnya sebuah ilmu. Apa saja? Mau di bidang apa saja? Syariat, hakikat, tarikat, ma'rifat, tauhid, tasawuf,
tarekat, apapun saja bentuk ibadah itu sudah bisa diamalkan oleh orang-orang yang sudah mutakin. Nah, mudah-mudahan insya Allah kita termasuk orang-orang yang mutakin di sisi Allah. Dengan cara kita tingkatkan amal ibadah kita. Tingkatkan tolabul ilmi itu. Iman. Kembali kita kepada iman. Iman ini adalah sesuatu panggilan yang sangat luas maknanya. Apa luas maknanya? Iman salah satu syarat dari 4 persyaratan sebuah kusuk. Kusuk itu mengandung 4 persyaratan. Nah, salah satu iman. Apa yang dimaksud iman? Sudah ada yang diimani dikala kita berdiri. Sudah ada yang diimani dikala kita takbir. Apa makna hakikat takbir? Sudah ada yang harus diimani. Apa makna menghadap kiblat? Dan apa makna ruku, makna duduk, makna sujud, makna berdiri, makna Al-Fatihah, dan makna semua kauliyah dalam salat, ayat-ayat Allah. Itulah jangkauan seorang yang mutakin. Tidak mudah menjadi seorang mutakin sebelum dia mendapatkan orang-orang yang benar-benar hak untuk mengajar dia, untuk memberikan pelajaran dan ilmu pengetahuan. Itulah yang dikatakan mutakin. Jadi iman dan takwa, iman adalah kemampuan diri kita di dalam menerima hakikat daripada Allah, tarekat daripada Allah, makrifat daripada Allah. Sudah bisa kita mengimani. Salah satu contoh dalam rukun iman. Dalam rukun iman itu ada surga dan neraka. Nah, tetapi ternyata bukan kita mengimani, malah kita memilih salah satu. Rukun iman bukan untuk dipilih. Rukun iman itu untuk diimani. Nah, kenapa kita ada rukun iman di hari berbangkit? Kenapa tidak memilih kematian? Kalau memang memilih surga. Nah, itulah para jemaah. Kita harus paham bahasa iman tadi. Iman yang dimaksud oleh Allah sudah mampu mengimani atau berilmu. Beriman itu berilmu. Berilmu tentang hijaiyah, berilmu tentang jabariyah, berilmu tentang falakiyah, berilmu tentang solat, berilmu tentang zikir. Nah, inilah tolabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Diwajibkan kepada semua kita itu dalam rangka belajar menuntut ilmu. Tentunya di jalan Allah. Itulah iman. Jadi iman itu bukan menahan diri. Iman itu menerima dan mengimani apa-apa hakikat Allah pada diri kita. Apa hakikat ruku? Kenapa ruku itu diulang 3 kali dengan ayat yang sama? Nah, setelah disampaikan oleh seorang guru kita, apakah kita sanggup mengimaninya? Bisakah kita mengimani di balik apa gerakan tersebut? Bisakah kita mengimani di balik hakikat sujud? Bisakah kita mengimani di balik hakikat duduk? Termasuk hakikat berwuduk. Itu diimani. Bisa kita menerima, bisa mengimani. Kalau kita belum bisa menerima, berarti iman kita belum ada. Kalau iman belum ada, berarti nggak percaya. Kalau nggak percaya, itu berarti nggak amanah. Kalau nggak amanah, berarti nggak aman. Itulah ya ayyuhallazina amanu. Begitu para jemaah sekalian. Tinggi dan luasnya makna yang dimaksud oleh iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berpikir satu lapis dalam perintah Allah yaitu amaliyah. Kalau dari amaliyah iya. Kita harus menahan diri, beriman tidak mabuk-mabuk, selalu ke masjid, selalu mengaji, selalu pergi tawasulan. Itu dalam rangka menjaga iman.
Tapi yang dituntut oleh Allah iman dan takwa, artinya kita tingkatkan. Nah, apa yang ditakwakan itulah yang harus diimani. Kita berzikir, kita tafakur. Nah, itu apa yang harus diimani? Yang diimani adalah rahasia-rahasia yang terkandung di balik itu. Di balik yang kita amalkan, di balik yang kita zikirkan, kita imani di situ. Berarti imannya bagus. Berarti sudah bisa mengimani, sudah bisa berarti menerima, sudah aman, sudah dipercaya oleh Allah. Itu makna dari ya ayyuhallazina amanu tadi. Sangat luas para jemaah. Jadi bukan hanya sekedar kita mengimani atau menahan diri. Menahan diri dalam beriman itu adalah suatu makna yang tidak lengkap dan tidak beruntung kita dalam memakai kata kalam itu. Tapi kalau yang kita beruntung, kita mampu mengimani rahasia-rahasia Allah yang ada pada diri kita, yang ada pada rahasia amalia. Contoh hakikat. Hakikat itu kan hakikat dari syariat. Bukan ilmu hakikat ini beda lagi, solat orang hakikat beda lagi. Bukan begitu. Kita mengerti hakikat daripada syariat. Itulah iman. Kita bisa mengimani di balik makna-makna yang terkandung dalam gerakan dan kalam atau ayat. Disitulah kita menghidupkan pandang dan akhirnya membuat kita untuk bertakwa. Nah, setelah kita lakukan zikir, bertakwa kita, mencari apa makna hakikat diri. Kita bertakwa kepada Allah. Kita beribadah, kita beramal, kita berzikir. Itu sudah takwa. Makanya takwa dengan iman tidak bisa dipisahkan. Takwa ini adalah penggalian dan potensi ilmu yang dicari dan dijalankan. Nah, di situ dia tekun. Nah, tekun itu yang dinamakan takwa. Nah, iman sudah tidak perlu lagi dia bertanya ini apa, itu apa. Dia memang sudah siap mengimani baik gejolak ke diri dia, baik gejolak dalam ibadah itu sendiri. Berarti imannya sudah bagus. Itu yang diharapkan oleh Allah. Nah, salah satu dari syarat cara kusuk dalam solat pertama itu iman. Makanya para jemaah, insya Allah. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Pada tulisannya amanu. Nah, artinya, kalau kita bisa percaya kepada amanah Allah, maka amanlah kita. Amannya apa? Hizbullah. Dilindungi Allah. Amanullah, diamankan oleh Allah. Karena apa? Sudah mendapatkan imanullah. Beriman kepada Allah berarti beriman terhadap hakikat-hakikat Allah. Baik pada diri maupun dalam makom ibadah maupun makom-makom diri kita. Luas sangat para jemaah. Kalau kita mengkalamkan atau menjalan bertajali kita dengan kekuatan iman. Sehingga tidak ada lagi kekaufan. La kaufun illallah. Kata Allah kepada penzikir. Jangan engkau kaget. Jangan engkau terkejut. Jangan engkau takut. Itu untuk ibadah. Tapi kalau amaliyah. Ittaqullah. Takutlah kepada Allah. Supaya kita tidak ingkar. Tapi kalau ibadah. Orang yang menjalankan tajalli ma'rifatullah kepada Allah, dia selalu la kaufun illallah. Kauf. Jangan engkau kauf. Jangan engkau kaget. Jangan engkau terkejut. Dan jangan engkau banyak tanya. Fi'lu mumkini au tarkuhu. Jadikan akalmu berpikir mungkin. Jangan malah bertanya-tanya. Berarti sami'na wa ta'na. Itulah iman. Jadi kalau kita belajar hakikat, kenapa? Karena itulah iman. Hakikat itu adalah iman. Iman itu adalah ilmu. Kan ada nurul iman. Ya.
Kalau nurul iman itu dalam nurul itu dalam kajian seperti bulan. Ada nurul Islam. Nurul Islam itu kajian dalam hakikatnya ada seperti bintang. Nah, makanya masjid itu lambangnya kayak bulan dengan bintang. Artinya nurul iman, nurul Islam. Nah, yang ketiga ada nurul ihsan. Nah, itu kodratnya seperti matahari, yaitu sebuah kehidupan. Jadi manusia itu adalah kehidupan daripada alam. Ada manusia, hiduplah alam. Nah, maka dikatakan manusia itu adalah pewaris para nabi, yaitu panutan daripada semua alam. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Luas sekali makna iman dan takwa. Makanya saya selalu menghimbau di dalam mukadimah saya, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa, itu selalu saya ucapkan. Iman adalah kebenaran dan kekuatan diri kita dalam menerima hakikat dan ketentuan Allah dalam belajar, dalam bermakrifat kepada Allah. Apalagi kajian dalam tauhid yang sangat tinggi dan dituntut sifat ketuhanannya. Apalagi dalam bahasa dalam ilmu tauhid ilahiyah. Awal diri adalah Tuhan yang bernama sifat ilah. Awaluddin ma'rifatullah, awal agama sudah bernama Allah. Nah, itu kalau tidak ada makom-makom iman di diri kita, ini yang membuat ingkar dan mungkarnya kita kepada ketentuan Allah. Ketentuan Allah itu semuanya hakikat. Nah, dan kita tidak bisa menjalankan perintah Allah itu dalam bentuk ketakwaan. Contoh, kita mengenal solat. Setelah kita tahu takbir itu mengundang dua perkara, dengan satu kalam takbir, nyatalah siapa Tuhan dan umat, siapa yang menyembah dan siapa yang disembah. Dan itu perlu riadah dan latihan. Nah, dalam menentukan kalam itu harus kuat iman kita. Gitu. Harus kuat iman kita dalam menjalankan amanah-amanah seperti itu. Karena tujuan Allah memang ya ayyuhallazina amanu. Aminun tadi itu amanah. Percaya enggak kita kepada amanah Allah? Nah, barulah kita bisa aman. Baru aman, dilindungi Allah dari penderitaan, dari kesusahan. Dilindungi kita dari malapetaka dan bahaya. Kalau memang kita percaya kepada amanah Allah. Itulah ya ayyuhallazina amanu. Padahal artinya iman. Wahai orang-orang yang beriman. Tapi ayat mengatakan amanu. Itu tadi dia maksudnya. Beriman tanpa bertakwa itu tidak bisa. Takwa ini pencarian. Takwa itu pencarian, jemaah. Para hadirin sekalian semuanya. Jadi bagaimana kita mencari apa yang disuruh tajali oleh Allah. Tajali wallahu wa tajali Rasulullah. Ba alif sin lenyap dalam bismillah. Wujud Allah pada batin, mewujud Muhammad pada rohani, nyata Adam pada jasad. Bertajali, itu yang dinamakan takwa. Bertajali dan kita zikirkan, kita witirkan dan kita cari dalam mata batin. Akhirnya kita mendapatkan isyarat dan petunjuk. Nah, ini hasil takwa. Tentunya dengan wattaqallah, bertakwanya kepada Allah. Bercara bertakwa kepada Allah, bertakwalah kepada jalannya Allah. Walazina jahadu fitna lahadiyahum subulana. Bersungguh-sungguhlah engkau mencari jalanku, maka akan kutunjukkan kepadamu, akan kuperlihatkan kepadamu. Nah, itulah tinggi dan besarnya makna iman dan takwa. Bukan dipandang dari satu sisi tentang amaliyahnya. Kalau amaliyahnya rajin ke masjid, datang bolak-balik, rajin ke masjid lagi, itu takwa. Amanah. Iman apa? Tidak bermaksiat, tidak minum, tidak bermain segala macam yang diharamkan oleh Allah. Nah, itu dari sisi amaliyah. Tapi fungsinya di sisi ibadah, dari sisi hakikat,
malah lebih mulia lagi dengan mengimani ketentuan Allah dalam setiap perintahnya. Karena setiap ada syariat pasti ada hakikat. Rasul bilang syariatul hulul hakikah. Peraturan atau hakikat syariat itu ada maknanya, ada maksudnya, itu yang dikatakan hakikat. Makanya kita punya modal keimanan. Harus kuat iman kita di situ. Kenapa? Dunia titipan Adam sifat akal bagi kita. Agama titipan Muhammad sifat iman bagi diri. Batin titipan Allah sifat nyawa bagi diri. Akal, iman, ilmu. Dan ini harus senyawa dia. Hayyun, hayyud, qayyum. Hayat, hayyum, qayyum. Itu satu kehidupan. Jadi mari jamaah, kita tingkatkan iman kita. Jangan mundur, maju terus. Jalankan amanah-amanah Allah pada dirimu. Dirikan sifat-sifat Allah pada dirimu. Dan mencapai pada saat yang kau menjadi sifat bagi Allah. Begitu para jemaah yang dimuliakan Allah. Insya Allah, kalau kita meningkatkan iman dan takwa kita, yakinlah, landasan utama adalah iman dan takwa. Berilmu dan berzikir. Berzikir dengan ilmu, iman dan takwa. Menerima kemustahilan Allah. Yakin, hakul yakin, itu iman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, rahimakumullah. Insya Allah, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita. Kenapa? Itu adalah dasar mutlak. Jangan pernah kauf atau kaget dengan petunjuk Allah. Carilah hakikat-hakikat Allah itu dengan iman. Dan galilah dengan ketakwaan. Wattaqallah wa ilmukumullah. Sesungguhnya tawakal itu adalah sebuah ilmu yang turun dari Allah. Semulia-mulia ibadah adalah orang-orang yang bertakwa. Inilah. Siapa orang bertakwa? Itulah orang yang mutakin. Siapa yang mutakin? Adalah orang yang sudah beriman. Insya Allah para jemaah sekalian. Tingkatkan imanmu. Maka kamu akan bisa menerima semuanya. Tapi kalau imanmu masih di bawah akalmu, maka kamu adalah orang yang selalu dalam ketakutan dan kecemasan, baik dalam hidup maupun menuju kematian. Insya Allah, kita tingkatkan iman dan takwa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Tentunya dengan belajar. Ingat, tauhid menuntut kita menyatakan sifat Tuhan bagi diri kita. Menuntut kebenaran diri kita bertuhan kepada Allah. Mana diri dan mana Tuhan yang dipanggil dengan nama Allah. Harus jelas dalam mata iman dan takwa. Barakallah ya Rahman ya Rahim. InsyaAllah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.